Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Wahyu Widiantoro, jurnalis Tribunlombok.com. Bagi Tribuners yang kemarin nonton Asia Road Racing Championship di sirkuit Mandalika, mungkin masih terngiang ya, lagu Indonesia Raya itu berkumandang. Ternyata itu karena ada pembalap kita yang mengharumkan nama Indonesia, pembalap NTB menjadi juara 1 di race 2 kelas underbone 150 cc. Padahal pembalap kita ini ya startnya itu dari belakang, dari grid 10 posisi 29. ya, posisi 29. Lalu bagaimana sih sebenarnya pembalap kita ini bisa meraih juara? Resepnya kayak apa dan bagaimana kiprahnya di masa mendatang? Telah hadir di studio Aray Agaska di Bani Laksana didampingi ayahnya Gading Laksana. Selamat datang Bang Aray. Selamat ini sebelumnya. Ya, makasih. Sudah juara itu bendera merah putihnya itu dibawa pulang juga ya? Masih dipakai? Di timnya. Oh, di timnya. Iya. Oke, Aray selamat. Kemarin itu race-nya itu ketat sekali ya, kompetitif sekali nih ya. Ya. Gimana sih sebenarnya di lap-lap terakhir lah? Bisa nggak diceritain lagi lap yang menegangkan itu sebelum akhirnya bisa menang dapat juara 1? Pas lap terakhir saya berusaha untuk memimpin aja. Itu. Itu kalau Tarungnya gimana? ya kelihatan lawannya itu kayak gimana sih? Kan di overtake terus overtake lagi gitu. Pas tarungnya tuh saling maksa buat ke depan. Membahas ke depan. Iya. Itu dapat celahnya gimana, Aray? Dapat celahnya sih kemarin ada yang jatuh juga kan. Pas Ada ya. lap akhir itu saya nomor 4. Nomor 4. Nah, pas di tikungan 16 tuh ada 2 rider yang jatuh. Yang di depannya Aray. Ya. Itu selamat, Aray nggak ikut ya di rombongan yang menghindar gitu ya, sempat Ya, menghindar. menghindar. Akhirnya situ dapat celah Terus pas keluar tikungan 16 nomor 2. Nah, terus Terakhir. yang di R17 tikungan 17 itu pembalap itu melebar. Nah, di situ Aray maksa untuk masuk. overtake. Akhirnya bisa. Ya. Kita lihat kalau di tayangan langsungnya itu Aray itu sebelum finish itu sudah Iya, angkat selebrasi duluan tuh. Iya. Itu gimana itu? Itu sudah memang paling depan lah gitu, nggak kelihatan yang di sampingnya apa gimana? Kalau kemarin sih kurang saya lihat yang di Tapi samping. fokus aja gitu ya. Iya. Tapi udah yakin paling Ya 50-50 Saya yakin. antara nomor 1 atau 2. terus begitu Bapak kemarin yang dukung gimana pas lihat race duanya Ya, itu di kalau depan? saya ngelihatnya dari layar kemarin. Terus? Karena saya juga bertugas di sana. Hmm. Jadi technical secret ya di ARRC. Pas race 1 itu kan peringkat 4 ya? Iya, Nah, nomor 4. peringkat 4. Nah, sebagai ayahnya Aray, ada nggak waktu itu kasih bisikan apa gitu? Ya, pas race 2. Ya suruh fokus aja, berdoa, Fokus terus berdoa. konsentrasi. Kalau lihat dari motornya memang udah Kuat. motor juara lah itu ya hitungannya. Tinggal fokus. Gimana sih nyiapin mentalnya Aray waktu itu pas mau lomba itu? Kalau dia ya semua mental lu dari apa ya Mas? Dari seringnya lomba, sering latihan, terus pertandingan, Menambah jam nambah jam terbangnya itu. Jadi kalau mental terpupuk dari sana, dari latihan yang giat, fisiknya bagus, terus balapannya banyak, sering. Kemarin kan Aray ini turunnya wildcard ya hitungannya wildcard. Prosesnya dapat wildcard tuh gimana? Wildcard itu dia dapat hadiah dari Pak Haji Putra LFN yang punya Jadi tim Timnya ya. ownernya. Ada nggak cerita kenapa yang dipilih itu Aray gitu yang dapat wildcardnya itu? Ya karena mungkin dilihat dari berapa balapan kemarin belakangan di Indonesia, dari Palangkaraya, terus Sentul, dia kompetitif di Tasik nomor 1 terus. Jadi ya ibaratnya lagi sedang diperhatikan lah sama tim-tim utama, tim-tim besar.
Lagi untuk jauh. main Asia ya. Nah dihadiahkan lah kemarin untuk di Mandalika, tak kasih wildcard. Habis balapan tuh ada ngomong apa gitu owner? Kemarin sih sempat ngobrol sebelum dia main race 2. Hmm. Ya dilihat hasil dari race pertama mungkin waktu itu yang nomor 4, mau main di mana, mau main Eropa atau mainnya full seri Asia. Hmm. Kalau saran teman-teman kayak mekaniknya yang ngajakin Asia dulu dari pengalaman, baru 2025 nya Eropa. Gitu berarti langsung udah dapat tiket ini ya untuk balapan terus Iya. sama Haji Putra. Hmm. Karena lihat potensinya Arai. Nah Arai ini kan bukan mungkin hitungannya pertama ya di ARRC. Ya. Kalau sebelumnya turunnya di mana aja? Nih? Kejuaraan One Prix One Break. Iya. Itu sejak itu kapan kejuaraan umur? nasional. Kejuaraan nasional sejak umur berapa itu ikutnya? tuh? 2019. 12 Itu masih tahun. SMP ya? Ya masih 12 tahun. Terus habis itu? Under 12 waktu itu. Ya masih ya under 12. Hmm, Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Itu Arai juga ini sudah lolos prapon ya infonya. Ya kemarin alhamdulillah juara umum. Juara NTB. umum di prapon NTB ya. Besok sudah dapat tiket untuk turun di PON. PON Aceh. PON Aceh. Sumatera Ah, Utara. Aceh Sumut. Kalau sama Dr. Jack ketua ini dikasih target apa nih? 2 emas sementara. 2 emas. Dua emas Kalau ya. bisa Iya. emas semua. Itu Arai ada temennya nggak yang Kalau Tandem ada bergu. bergu ada ya, sama siapa itu? Kalau di junior dia Rafael Rafael Castillo. Castillo. Gitu. Ya. Sebelum kita ke depan kita coba mundur lagi nih untuk Bapak dulu. Dulu Arai ini kenal sama motor gimana sih ceritanya Pak? Nah kalau itu lingkungan mas. Oh gitu. Jadi saya kan bengkel, Hmm. ada bengkel. Terus adik-adik saya juga balapan. Dari saya balapan, saya ngurusin adik-adik saya balapan. Dia lahir umur sekitar 5-6 tahun, mulai nanya, Oh gitu. ya kapan agak dibeliin motor. Oh langsung minta beli motor. Tadi katanya dihadiahin. Minta kapan dibeliin motor. Oh minta dulu. Terus ya kamu berani emang? Dia gitu. Iya ya berani. Udah kita beliin motor, baru kita ajari pelan-pelan dengan teknik-teknik dasar. Motor apa itu? Kasih dibeliin. Langsung special engine KTM 50. Masih motocross. Oh, motocross Motocross. itu. Iya. Habis itu, habis dibeliin, Mulai belajar, Mulai latihan. dibeliin latihan dari teknik dasar, rem, belok, baru mulai ke sirkuit. Sempat crash dia pas latihan mau berangkat ke Jurnas, patah, kaki kirinya patah. pas Sama tahun tangan. umur berapa itu? Umur Umur 6 6 tahun. 6 tahun. Hmm. Habis itu operasi, batal ikut batal ke balapan. Jurnas. Iya. Nah, libur istirahat 2 atau 3 bulan waktu itu. Mulai Coba latihan lagi. Latihan lagi, baru turun lagi. Main lagi ke Jurnas Pati nomor 1. Itu langsung race-nya ya, bukan eksibisi atau apa Bukan, langsung balap Langsung race. gitu? Langsung race-nya ya? Ya. Itu dapat menang atau gimana? nomor 1. Nomor 1 Langsung nomor 1 tak bawa ke Jurnas. Ke Jurnas di mana itu? di Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Pati Jawa Tengah. Iya. Itu kenalnya di lintasan tanah berarti ya? Ya, Iya. oh dokter. Tentang motocross. Habis itu Berjalan sampai kelas 65 cc Novice. novice, mulai geser ke road race, ke aspal. Mulai main bebek, mulai main pocket, Mini GP. ini GP. Itu kalau Bapak lihat dulu, oh ini anak saya ini ada bakatnya nih, ada potensi. Lihatnya dari mana gitu? Sebenarnya bakat, kalau kita lihat bakat di olahraga balap motor tuh rasanya sama saja. Yang penting punya keinginan belajar, walaupun bukan itu genetik atau apa, semua bisa dipelajari di balap. Jadi walaupun yang penting konsisten gitu. Ya, anaknya si bocah punya keinginan, mau belajar, mau nyoba, berani nyoba, intinya berani. Akan ada nggak diwanti-wanti arah ini? Nah, pas dari latihan kan sampai balapan sekarang itu kan ini kan olahraganya
hitungannya keras ya, baru latihan aja tadi udah ada cedera kayak gitu kan. Iya. Ada diwanti-wanti nggak Arai misalnya apa gitu kalau pas balapan? Nggak ada. Kalau diwanti-wanti nggak ada. Udah lepas gitu aja ya. Ya Berarti ikhlas. memang yang penting fokus aja. dapat kasih kepercayaan anaknya. Itu mungkin itu juga Arai gitu ya, dipercaya sama ayahnya, jadi itu yang bikin yakin pas Iya. Semua Balapan. berani. bisa berani. Ya. Nah pas mau balapan ada nggak ngomong sama apa ayahnya nih, minta doa dong atau apa gitu, terus sama ibu? Yang pertama sih ngabarin mama dulu, baru ayah bilang ma minta doa, ambil kak telepon minta doanya. Dia kemana-mana nggak pernah ditemenin soalnya. Kita Oh nggak ikut. sendiri aja, Ya, nggak pernah dampingi antar pas? bandara, nanti timnya yang jemput. Udah. Kalau enggak ya naik Grab. Berarti besarnya di lintasan memang Arai ini. Arai waktu itu kan ikut langsung juara itu, Anda nggak langsung ketemu gitu? Oh ya udah, saya terusin nih balapan nih kayak gitu. Kalau rasa itu sih ada. Begitu menang kan? Iya. Itu bukan coba-coba kan waktu itu? Bukan. Memang niat gitu Iya kan? niat. Udah terus lanjut, terus minta izin ke ayahnya juga. Izin lanjutin balap Ah, kayak iya. sekarang. Ya kalau Sekarang. kita support, Ya. maksudnya memang dia yang minta, ayo jalan. Nah waktu itu kan minta motor tuh, beliin yang 50 cc. Ya. Ada dibeli motor lain nggak? Setelah itu yang 65. Setelah itu yang beda Oh. sisi. Beda cc, Iya. beliin terus. Pakai latihan. Ya. Sampai akhirnya yang terakhir apa nih untuk pakai latihan di supportnya? Kalau Yang aspalnya nih. sekarang yang ada di kami ya sementara R15 Sport. Sport Nah, R15. sama Emi King yang kemarin kayak di kelas underbone. Itu ada nggak bedanya dia pas yang di grass track itu sama yang road race? Karakteristik balapnya? Pasti. Gaya balap, Hmm. teknik, Kayak gimana itu nih? gaya beloknya aja berbeda. Iya. Gaya balap. Gaya balapnya berbeda. Jadi untuk latihannya kayak gimana nih? Menu latihannya arah ini kalau gitu. Fisik pagi sore dia. Iya. Fisik Itu apa? kalau libur pagi sore. Gym gitu. Ada Ke gym gymnya, juga. ada gymnya. Sama latihan daya tahan Hmm. gitu. Kardio. Oh gitu berarti memang Itu sudah ya. teratur gitu ya ada. Iya, terdata dia. Latihannya. Nah Arai kalau di sekolah itu kayak gimana sih? Kan Arai ini pembalap nih. Nah teman-temannya gitu kan, ada guru-gurunya macam terus Arai jadi pembalap gitu. Kata teman-temannya apa guru-gurunya? Kalau teman-teman sih waktu itu ada yang minta ajarin. Oh gitu ya? Ya. Oh, pengen ikut balapan juga. Heeh. Sering bolos pelajaran nggak? Kalau orang nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Nah itu dia tribunal Sekolahnya sportif walaupun- jarang. Gimana mau Malah bolos mau gitu? bolos ya. Bolos ya, kalau. Tapi support dari sekolahnya gimana? Alhamdulillah. Dukungan dari sekolahnya. Alhamdulillah. Didukung. Didukung. Jadi misalnya ada balapan dikasih libur gitu ya? Ya dispensasi. dispensasi. Jadi dari Dispensasinya. ini kita minta ajuin ke sekolah. Balik lagi ke ayahnya Ara ini. Nah ini Ara ini kan udah kemarin udah melalang buana lah. Nah sekarang udah menetapkan diri di road gitu ya. Nah, Road race. di road race. Dipersiapkan seperti apa Ara ini? Nah, Di kalau kejuaraan? persiapannya ya kayak fisik, yang jelas yang utama tuh fisik, latihan tekniknya, disiplinnya mas. Ya. Sekarang kalau saya yang getol, dianya nggak punya keinginan, percuma juga. Jadinya harus sama-sama, harus sinkron. Dia punya keinginan, biar nggak ngerasa terpaksa. Jadi Iya. yang kita bikin di seumurannya dia ini, dia olahraga itu seperti bermain. Jadi dia senang di sana. Gimana caranya dia senang sama hal ini. Sama kegiatannya itu ya. Tadi Arai sudah dikasih pilihan nih kan? Iya. Ke Asia, ke Eropa. Itu jalurnya apa? Mas? Dari Haji Putra itu di apa? Asia itu levelnya apa dia? Kalau Asia Asia masih ini underbone sih. Underbone di Underbone 150. IRRC juga. Ya, Asia Road Race.
Kan banyak nih kan kayak kemarin kan di sini pernah ada Asia Talent Cup segala macam kayak gitu. Itu ikut seleksi atau gimana kalau mau ikut yang itu? Seleksi Asia Talent itu. Ada rencana nggak mau ikut yang itu juga? Itu punya Honda dia. Oh, punya Honda. Beda produk. Kalau Arai sementara kan sekarang dengan Yamaha. Yamaha. Berarti udah dapat kontrak nih sama Yamaha. Alhamdulillah. Udah dapat kontrak nih jadi Iya. pembalap. Apa sih namanya? Kalau yang kontrak itu pembalap. Jadi Jadi sama tim pabrikan. tim pabrikan. Iya. Jadi kelebihannya apa kalau sudah dikontrak? Ya dapat fasilitas Mas. Itu aja. Untuk latihan. Ya latihan motor. Ya terus kayak semua akomodasi apa kan tertanggung dia. Hmm. Jadi Arai ini kan udah ini kita punya sirkuit nih kan, sirkuit Iya. Mandalika. Kemarin sudah ikut Mandalika Racing Series juga kan, Iya. terus ikut yang Asia Road Race. Kalau menurut Arai, sirkuit kita ini kayak gimana sih? Sirkuitnya sih istimewa. Penjara. Kayak apa istimewanya tuh? Dari sisi balapan lah kalau gitu. Aspalnya bagus banget. Gigit dia ya. Ya, Enak. nggak ada goyang-goyang pas di motornya. Terus kalau nyalip-nyalipnya, overtakingnya, Sirkuitnya ya apa namanya? High Nah. corner dia. tantangannya apa dia di sirkuit itu? Kalau menurut Arai sih tantangannya tuh di tikungan 16 itu. Yang patah tapi yang tusuk konde itu ya, Ya, yang terakhir itu. Itu apa yang bikin menantang? Salah jalur, salah lane, salah lain bisa salah cara masuk, salah. out. Itu kombinasi skill apa yang kita pakai pas di sana tuh? Biasanya teknik Ngerem rem, kah? Ya. Ya, teknik rem, teknik engine brake-nya. engine Oh, brake engine. sama Ya. fungsi rem. Gitu. Nah, Arai ini kalau latihan di sana sudah dapat keleluasaan nggak gitu misalnya? Kalau mau latihan, mau apa di sirkuit kita gitu. Kata Pak Andi sih kemarin kalau mau latihan tinggal bilang aja, Berarti sudah enak ya, tinggal kalau mau latihan tinggal. bilang Ya, bilang sama Pak Andi dari aja. Pak Direktur. Ini kan motor ini kan olahraganya yang kayak tadi kan udah pernah. Selain itu apa lagi cederanya? Nggak ada ya, udah Udah lebih hati-hati. Patah tangan, Udah juga. Pergelangan Iya. pernah kemarin. pergelangan. Sama Itu pas race, pas latihan. pas latihan. Habis balap diajak nyeting. Ada yang kurang pas kepasang, nyangkut. Di Disentul, motornya. jadinya sentul. Jatuhnya disentul waktu itu. Oh gitu. Ya. Gimana sih Arai ini kan masih remaja lah hitungannya kan. Mm. Si remaja sampai punya keberanian yang seperti itu, olahraga keras itu kayak gimana sih? Apa resepnya lah atau caranya Arai menghadapi itu? Pokoknya Arai bawa enjoy aja. Wah, Tekun, Ya. latihan yang benar, Latihan fisik, latihan teknik. rajin, latihan tekniknya, udah tahu disiplin. itu resiko ya. Iya. Yang penting berani dan hati-hati gitu ya. Harus banyak di Nggak bisa hati-hati Mas di sana. Iya, masa mau balapan mau hati-hati. Nggak Ya ada. menang dong kita. Nggak ada hati-hati. Dicoret kata hati-hati. Arai, kalau sebelum balapan ada nggak sih kayak misalnya mau balapan nih, Iya. ada ritualnya nggak atau ada cara khusus nggak misalnya pas mau start misalnya baca Bismillah kah atau apakah gitu? Kalau Arai sih Berdoa. berdoa aja. Minta restu sama mama, sama ayah. Ya tadi mamahnya cerita itu pas Arai race itu malah nggak ditonton. Ya, Tapi mamahnya ternyata berdoa sepanjang balapan. Iya. Jadi itu ya nyambung berarti doanya ya. ya. Race-nya. Pak, kalau untuk Arai ini kan sudah ada tawaran Eropa, Asia. Kalau dari Bapak sendiri untuk Arai seperti apa direncanakan untuk karirnya ini? Ya kalau bisa profesional tergantung dia sekarang. Tergantung dia mau disiplin. Jadi Full support. ya, jadi saya cuman mau tim sama dia kompetitif. Kalau masalah rezeki, nominal uang tuh pasti datang sendiri kalau sudah bagus. Rezekinya ngikut Ya, gitu. rezekinya ngikut. Nah, itu Pak,
Kalau dari apa Arai ini kan di bengkel kan? Iya. Apa sih yang penting kalau di balapan itu kalau di selain kemampuan pembalap sama motor itu? Ya setting mesin, kaki-kaki kayak sok, terus pengapian, semua harus maksimal. Sejauh mana pembalap harus tahu yang itu? Dia harus tahu semua karena motor itu nyawanya juga, keselamatannya dia juga di motor itu. Harus tahu setting, Karakter mesin. karakter mesinnya. Jadi bisa ngasih masukan ke mekanik gitu. Ya, harus inputnya harus bisa input. Kalau menurut Arai kayak mana sih motor yang cocok untuk Arai itu yang kayak gimana? Dengan gaya balapnya Arai. Suka yang lembut, apa suka yang keras atau yang kasar? Suka yang lembut. Itu Kalau karakter Arai kelebihannya di mana lembut. ya? Enak diajak itu rolling biasanya. enak diajak belok kebut gitu. Oh, jadi bisa apa namanya unggul di Ya, tikungan di itu ya? tikungan. Di tikungan. Nah, kalau Arai ini punya idola siapa sih di balapan? Kalau idola Inspirasi gitu? di balapan mana tuh? MotoGP apa? Bebas. Kalau MotoGP sih Fabio Quartararo, Ya, balap Yamaha. Yamaha itu ya. Ya, Kenapa nih? Senang Quartararo. Karakter. seneng lihat gaya balapnya, tarung-tarungnya gitu. Nonton MotoGP dari kecil juga, Hmm, ngikutin Iya. gitu. ngeliat-ngeliat di YouTube. Itu sambil belajar juga nggak sih, Arai? Misalnya gimana overtaking, gimana belokan. dari situ. Pasti. Iya, pasti. Jadi kan di sana ada visual juga. Hmm. Ngeliat Jadi cara-cara ngebayangin overtaking. dia. Jadi untuk ngimprove di sirkuit itu harus itu ada yang dipelajari, visual, melihat gimana kondisi track, cara belok, cara ngegas di belokan, terus Gaya balap. gaya balap. Ya. Yang penting sama cepat improve mas. Improve dalam arti pembalapnya harus cepat adaptasi sama semuanya. Jadi apa yang akan dia lakukan di track itu dia sudah paham. Dipelajari dulu nggak sebelumnya, misalnya sirkuit ini kita mau main di sini, oh sirkuit ini karakternya ini berarti kita nyesuaiinnya kayak begini misalnya. Kalau itu sih Ngikut semua dia nanti. dipelajarin juga. Gitu ya. Iya. Habis itu ke settingan mesin macem kayak itu juga ya. Nah, Arai ini ada nggak cita-citanya mau ke MotoGP gitu? Ada sih ininya, ingin Bisa tembus MotoGP. ya bisa tembus Moto3 lah dulu. Moto3, Moto2 baru MotoGP. Itu dia Tribuners. Jadi pengalaman balapnya Arai ini juga bisa memunculkan harapan bagi dia dan semangat bagi kita untuk mendukung pembalap NTB ini bisa di level dunia. Kemarin sudah menang nih, Ya. tentunya kan. Masa menang cuman sekali doang gitu kan. Nah, besok mau ikut lagi yang di Cina. Cina. Nah, targetnya apa nih? Targetnya bisa Juara. juara Podium. lagi. Dia juara lagi. Podium 3 besar 3 besar lah paling tidak. Habis Cina, terus masih ada satu seri lagi di Buriram, Thailand. di Thailand. Iya. Itu Kejuaraan ARRC lagi tanggal Desember 1 ya. 1 sama 2 Desember. 1 sampai 3. ini orang tuanya besok ikut nggak? Enggak, sendiri. Enggak juga ya, berangkat sendiri juga ya. Sama tim. Oh, sama Berangkatnya tim. sama tim ya. Tetap kemana-mana sendiri, walaupun keluar negeri sendiri juga ada jadinya. Besok didampingin tim sih tapi. Oh gitu. Ya. Tapi paling tidak doa mamahnya itu tetap sampai ke Arai. Pak, ini melihat anaknya punya potensi dan kita punya sirkuit. Dulu Bapak juga pernah membalap gitu kan, perkembangan otomotif kita di daerah ini kan sudah cepat sekali ini melajunya sampai ada talenta-talenta baru yang ada di bayangan Bapak atau harapannya itu soal otomotif kita di NTB paling tidak nih seperti apa? Ya maunya lebih diperhatikan lagi ke atletnya, terus difasilitasi semua. Karena banyak atlet-atlet potensi untuk balap motor di
dari NTB ini banyak. Sekarang dari promotor yang kita kurang, promotor balap, habis itu sponsor dari kayak ATVM maksudnya dealer tuh seharusnya kan dia berpromosi juga di sana di balap motor ini. Kalau di Jawa ya begitu, semua di nasional ya begitu. Makanya cepat Berkembang. Kalau di sini banyak, pembalapnya banyak, cuman timnya yang kurang. Wah, apalagi sirkuit sudah ada kan. Sirkuit udah ada. Solusinya gimana Pak, sarannya? Idealnya gimana sih biar Kalau itu ya sementara ya kita ini karena hobi, biaya pribadi. Awalnya latihan apa. Nah cuman ya untung ada, kalau posisi sekarang untung ada Pak Dr. Jack ketua ini. supportnya dari sangat mensupport. sangat mensupport anak-anak balap. Jadi semua punya kesempatan anak-anak untuk ke ajang nasional. Jadi cari diberi jam terbang kesempatan itu lebih gampang gitu ya, difasilitasi ya, dikasih balapan Pak di. Dokter. Karena memang itu dia Pak ya, maksudnya sering-sering ikut balapan Ya, jadi kalau dulu kan kita di sini pun rame. Karena kalau dulu mungkin balapan itu nggak terlalu mahal Mas. Kalau sekarang kan teknologi yang Canggih. lumayan harus benar-benar kuat finansialnya. di pengembangan motor itu ya. Ya, terus perlengkapan itu kan nggak murah juga. Ya olahraga bisa dibilang olahraga mahal. Olahraga mahal dan berisiko. Tapi pendapatannya juga banyak kan gitu. Iya kalau dia sudah jadi ya mengikuti seperti yang tadi disebut. Kalau dia nggak menang ya nggak bisa juga, nggak dapat apa-apa juga, ngabisin duit aja yang ada. Bukannya di itu ya. Tapi selain anggaran itu kan tentu adalah jenjangnya gitu kan Pak, untuk menjadi pembalap yang profesional macam kayak apa sih cara menempuhnya? Kalau itu ya kembali ke ini disiplin, giat, terus balapan yang banyak yang seperti saya cerita tadi. Kalau jenjangan nanti ngikutin sendiri dia. Kalau maksudnya jenjangan di umur ada kelas-kelasnya. Sekarang kalau dia tetap bisa tarung, tetap bisa kompetitif dan bersaing, terus berlanjut dia step kelasnya itu tetap ngikutin. Kan kita di nasional tuh ngikutin umur dia. Ada beginner yang sampai 12 tahun, rookie, novice, terus expert. Itu kelas tertinggi di nasional. Sama aja jalan yang ditempuh ya, disiplin. Ya disiplin, latihannya. Terus ya kalau sudah bagus ya kembali ke attitude sekarang. Ya. Etika. Adab. Sebagus pembalap kalau nggak ada etika juga bos-bos juga nggak suka. Owner tim tuh melihat kita karena kita di timur di Indonesia, yang kita utamakan kan attitude. Jadi komplitnya yang harus dimiliki seorang pembalap ini. Nah, kalau Arai terakhir nih Arai, ada enggak sarannya nih ya untuk misalnya ada yang mau ngikutin jejaknya Arai atau untuk Arai sendiri bisa mencapai target-targetnya tadi? Kalau Arai sih tetap Kompetitif lah. ya kompetitif, konsisten, dan terus juara terus. Oke. Terima kasih Arai. Siap. Pak Gading waktunya udah menemani kita duduk di sini. Kalau kemarin sudah kami temani balapan juga di sirkuit Oh, ada Tribuners. Itu dia Tribuners, kita sudah berbincang dengan Arai, pembalap masa depan Indonesia dari NTB. Kita mohon dukungannya, Arai bisa meniti langkahnya sedikit demi sedikit untuk mencapai impiannya berlaga di MotoGP. Amin. Demikian Tribuners, kita akan kembali lagi di Bincang Tribun Lombok edisi selanjutnya. Salam mata lokal,
menjangkau Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.